Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini saudaraku? Doa saya saudara tetap sehat dan terus semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan ya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon kekuatan dari Tuhan agar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga firman Tuhan bekerja dengan baik dalam hidup kita, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat bagi kita di dalam melakukan berbagai aktivitas panjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji syukur kepadamu Tuhan untuk semua kemurahan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami merasakan kasih setiamu tidak pernah berhenti. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya penyertaan-Mu terus menyertai kami sehingga kami boleh melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami dan mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan hal-hal baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 7 Maret 2023 tertulis dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 60. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai anggoau saihui ngot dopa dan nahubaini tuho uju di akaari haposoonmu jala uhajong kon tuho padan saliling nililingna. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita menyadari kalau kita sudah berbuat salah, kita berdosa, dan di dalam keberdosaan itu kita menyadarinya, sehingga kita merasakan sangat menyesal sekali. Lalu kita berdoa memohon kepada Tuhan agar diberikan pengampunan. Tetapi di beberapa waktu kemudian kita melakukan kesalahan yang sama. Kita berbuat dosa lagi, bahkan kita melakukan dosa yang lebih keji. Pernahkah kita berbuat demikian? Saudara, orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Tetapi keterbatasan sebagai manusia, kita sering sekali jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa karena keinginan-keinginan daging kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang terjadi bagi bangsa Israel di zaman Yehezkiel ini. Tuhan sudah beri pengampunan, Tuhan sudah beri keselamatan. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, pengampunan terus diberikan. Tetapi bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk, selalu jatuh ke dalam dosa yang itu-itu lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ini diibaratkan mempelai Allah. Mereka adalah kekasih hati Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam perzinahan. Mereka berzina dengan ilah-ilah lain, Allah-Allah yang mereka sembah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka menggantungkan hidupnya, harapannya kepada dewa-dewa Baal, kepada ilah-ilah palsu yang menyesatkan kehidupannya. Demikian pun saudaraku, begitu buruknya kehidupan bangsa ini. Sungguh Allah itu adalah Allah yang maha baik,
yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, selalu membuka jalan keselamatan, selalu memberikan pengampunan bagi mereka. Pengampunan inilah cara Tuhan memulihkan kembali umat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan yang dilakukan Allah menyadarkan bangsa itu akan dosa-dosanya, sehingga membuat mereka malu, merasa tidak berguna, merasa sangat terhina di hadapan Tuhan. Terkadang kita pun demikian. Di dalam dosa-dosa kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita merasa tidak pantas menerima berkat Tuhan atas dosa-dosa itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Selalu dibuka jalan bagi kita, selalu diberi kesempatan bagi kita untuk mau berbalik kepadanya. Ketika kita diingatkan akan dosa-dosa kita, marilah kita sadar dan kita berbalik ke jalannya. Dan jangan lagi melakukan dosa yang sama, karena dosa itu akan membawa kita kepada kematian untuk selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Percayalah, Dia tetap Allah yang sama, yang terus setia sampai Maranatha tiba. Kalau Tuhan kita memberikan pengampunan, kesempatan bagi bangsa Israel yang keji secara rohani, tentu Dia pun tetap Allah yang sama bagi kita sampai saat ini. Dia tetaplah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha memulihkan kehidupan kita. Marilah datang kepadanya dan tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan kita tetap setia akan janjinya. Dia tidak pernah ingkar. Sekali Tuhan mencintai kita, selamanya cintanya tak pernah berubah. Aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Janji Allah kekal selamanya. Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Serahkanlah seluruh kehidupanmu. Jangan lagi berbuat dosa. Tetaplah berpegang kepada Tuhan. Ingatlah, Dia Allah yang setia, yang terus melihat kita di mana saja, kapan saja. Kita boleh menyembunyikan kekurangan kita. Kita boleh menutupi dosa-dosa kita dari manusia, tetapi di hadapan Allah semua terlihat nyata. Berikan dirimu agar dipulihkan oleh Tuhanmu. Berikan dirimu agar engkau beroleh keselamatan yang kekal itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji setiamu di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup ini di sepanjang perjalanannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, agar di dalam perjalanan hidup kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Sekalipun itu bukan hal yang mudah bagi kami Tuhan, tetapi kami percaya Engkau akan selalu memegang kami. Ketika kami jatuh, Tuhan tolong angkat kami. Ketika kami tersesat, Tuhan tolong selamatkan kami. Biarlah kami tetap setia kepadamu. Kami tetap menjadi pemenang ketika hari Tuhan tiba. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang menjaga dan memelihara hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Segala pekerjaan baik, biarlah Tuhan berkati. Sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Dan kehidupan kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain. Berkati mereka yang sedang berduka cita. Berkati mereka yang sedang bergumul. Saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang sedang lemah hatinya, yang sedang berjuang dalam hidupnya, Tuhan berikan semangat pengharapan bagi mereka. Karena Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau akan menolong kami jika kami terus menyerahkan hidup kami dan bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.